dimulai dari Michael dan Jiu yang dikirim dalam sebuah gua. Jiu bertanya kepada Michael apakah dia mendapatkan pesan dari sistem juga. Michael menjawab kalau ia mendapatkan pesan berupa mereka telah memasuki ruang lingkup iblis dan Tuan Tanah telah menyadari adanya penyusup. Mendengar itu, Jiu baru mengerti bahwa pesan yang diberikan kepada mereka berbeda-beda. Law menjelaskan tentu saja posisi Jiu dengan Michael berbeda, di mana Jiu adalah pemilik sebuah gate dan dapat mengendalikan undead. Lalu Jiu bertanya apakah Law mengetahui tentang Botis. Law menjawab Botis bukanlah iblis Archdemon, tapi levelnya sudah setara dengan Archdemon. Botis adalah iblis yang tidak memiliki kemampuan spesial, tapi dia dapat naik menjadi salah satu ranking hanya mengandalkan kekuatan tempurnya saja. Mengetahui Botis lawan yang kuat, Jiu menjadi sedikit gugup. Lalu Michael pun mengajak Jiu untuk bergerak. Jiu memberitahukan kalau ia akan mengawasi bagian depan dan Michael bagian belakang. Belum lama mereka memulai perjalanan, tiba-tiba Jiu merasakan sakit di sekujur tubuhnya, membuat Michael bertanya-tanya apakah Jiu baik-baik saja. Dari dalam hatinya, Jiu mengungkapkan kepalanya seperti mau meledak. Law memberitahukan itu adalah hal yang wajar di mana kekuatan iblis di tempat ini merusak keseimbangan antara kehidupan dan kematian yang ada di dalam diri Jiu. Sementara itu Michael yang mengkhawatirkan kondisi Jiu baru menyadari bahwa warna mata Jiu yang berbeda. Law memperingati Jiu mengenai demonic eye-nya. Alhasil Jiu pun beralasan kalau ini hanyalah kontak lensa semata. Tapi Michael merasa kalau Jiu sedang mencoba untuk membodohinya. Sementara itu dari luar lubang terlihat Choi Chang-yong yang berterima kasih kepada seorang player karena telah mau datang ke sini untuk membantu mereka. Player tersebut rupanya adalah Tao Chen, High Ranker dari negara Cina. Tao Chen mengungkapkan kalau negara Cina juga pernah dibantu Korea sebelumnya, jadi ia datang untuk membalas bantuan tersebut. Dengan melihat apa yang terjadi kepada Guild Blue Dragon, Tao Chen tidak menyangka bahwa situasi di sini akan seburuk ini. Chang-yong menjelaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dihindari, soalnya level dari gate ini berbeda dari yang biasa mereka masuki. Lalu Tao Chen pun bertanya mengapa Guild Blue Dragon terpisah dari guild lainnya, bukankah lebih baik untuk tidak terpisah? Chang-yong menjawab kalau ia tidak berniat untuk membawa beban ke grup miliknya. Mendengar hal itu, Tao Chen bertanya siapa beban yang dimaksudkan oleh Chang-yong. Namun Chang-yong tidak menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Chang-yong pun memberitahukan kepada anggotanya bahwa mereka akan pergi dalam 10 menit lagi. Jadi Chang-yong menuntut anggotanya untuk bersiap-siap saat mereka berangkat nanti. Lalu dengan wajah yang kesal, Chang-yong menjelaskan kalau ia tidak akan membagi reputasi dengan orang sombong yang hanya mendapatkan bantuan dari asosiasi. Karena itulah Chang-yong sangat percaya diri bahwa grupnya sudah cukup untuk mengatasi raid ini. Lalu cerita pun kembali ke Jiu, di mana Jiu dan Michael kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menelusuri gua tersebut. Selama di perjalanan, Michael terus menanyakan mengenai keanehan dari mata Jiu. Namun Jiu terus menjawab kalau itu adalah sebuah kontak lensa mata saja. Alhasil Michael pun mengungkapkan kalau ia sudah tahu bahwa itu adalah demonic eye. Hal ini pun membuat Jiu kesal dan menyuruh Michael untuk diam saja apabila ia sudah mengetahuinya. Dikarenakan mereka terus berjalan tanpa mengetahui arah, Michael pun bertanya kepada Jiu apakah mereka sudah melewati jalan yang benar. Soalnya Jiu dari tadi berjalan tanpa ada rasa ragu. Jiu menjawab bahwa mereka sedang menuju ke arah di mana ia bisa merasakan demonic energi yang terkuat. Mendengar itu, Michael pun menjelaskan kalau ia sangat sensitif terhadap demon, tapi kemampuan mendeteksi Jiu benar-benar luar biasa. Karena itulah Michael sulit untuk tidak mengakui kehebatannya Jiu. Di saat Michael sedang berbicara, tiba-tiba Jiu berhenti dan mengatakan kalau ia bisa merasakan energinya Yosuo di depan sana. Alhasil Jiu pun langsung mengaktifkan kemampuan sepatu Hermesnya dan melesat ke depan dengan sangat cepat meninggalkan Michael. Sedangkan Michael yang melihat Jiu tiba-tiba pergi meninggalkannya, Michael meminta kepada Jiu untuk menunggunya. Namun Jiu sudah terlanjur pergi jauh. Alhasil Michael pun mencoba untuk mengejar Jiu, namun dikarenakan Jiu sangat cepat, Michael tidak bisa mengejarnya. Lalu ketika Michael berusaha mengejar Jiu dengan sekuat tenaga, tiba-tiba Michael melihat Jiu berhenti di depannya. Alhasil Michael juga ikut berhenti. Michael pun bertanya kepada Jiu mengapa ia tiba-tiba berhenti. Namun ketika Michael melihat ke depan, Michael pun langsung terkejut dikarenakan di depan mereka terdapat banyak sekali kepompong. Jiu pun memberitahukan bahwa ia merasakan Yosuo di salah satu kepompong tersebut. Karena itulah Jiu pun berniat untuk menghancurkan semua kepompong tersebut untuk mencari di mana Yosuo berada. Namun Law meminta kepada Jiu untuk tunggu dulu. Law memberitahukan bahwa di dalam sana adalah tempat tinggal Botis, di mana kediaman seorang demon pasti mempunyai banyak macam barrier dan jebakan. Bahkan Law saja tidak bisa menghindari semuanya.
Setelah mengetahui itu, Jiu pun bertanya jadi apa yang harus ia lakukan. Menurut Jiu, masalah ini tidak akan terselesaikan apabila mereka hanya berdiam diri saja. Lo pun langsung memarahi Jiu dengan mengatai Jiu bodoh. Lo pun kembali bertanya kepada Jiu apakah Jiu lupa dengan pesan yang disampaikan oleh operator sebelumnya. Melihat Jiu yang terus berbicara sendiri, Michael pun merasa bingung dan bertanya-tanya sebenarnya Jiu dari tadi berbicara dengan siapa. Sementara itu, Jiu yang baru ingat bahwa pesan dari operator adalah di mana ia dapat mengajukan perang wilayah melawan Demon. Alhasil Jiu berkata kalau ia ingin memulai perang wilayah. Operator pun menyatakan bahwa perang wilayah dimulai dan mereka akan dipindahkan ke lokasi lain untuk melakukan perang wilayah, dan pemenang dari perang wilayah ini akan mengambil semuanya. Sementara itu di sisi lainnya terlihat kedua kelompok yang pada akhirnya sampai di lubang di mana Jiu melompat ke dalam sana. Karena kan Changyong yang tidak melihat Jiu di antara rombongan mereka, Changyong pun bertanya kepada wakil guild master Ken bernama Bom Jun di mana Jiu berada. Apakah ia sudah mati? Menanggapi pertanyaan itu, Bom Jun menjawab kalau ia juga tidak tahu Jiu pergi kemana. Lalu tiba-tiba salah satu anggota Guild Blue Dragon memberitahukan terdapat sebuah pesan di tanah yang ternyata itu merupakan sebuah pesan yang ditulis oleh Jiu. Pesan tersebut mengatakan bahwa mereka bisa melompat di mana lubang ini terhubung ke tempat lain. Setelah membaca pesan tersebut dan melihat kedalaman dari lubang tersebut, Changyong pun tersenyum. Changyong mengungkapkan kalau ia tidak menyangka bahwa Jiu malah bertindak sendirian, dan hal inilah yang membuat Changyong semakin tidak suka kepadanya. Mendengar keluhan Changyong, Tao Chen pun bertanya apakah yang dibicarakan oleh Changyong adalah Jiu. Changyong menjawab itu benar, di mana Jiu adalah beban yang dibicarakannya pada saat sebelumnya, dan sekarang Jiu bertindak seenaknya sendiri. Mendengar itu, Tao Chen masih tidak percaya kalau Jiu merupakan orang yang seperti itu. Lalu Changyong pun menyarankan kepada Guild Ken dan Misty Flower bagaimana kalau mereka melompat ke sana terlebih dahulu, soalnya mereka mempercayai Jiu. Mendengar Jiu yang terus diejek oleh Changyong, Yobin pun mulai kesal dan berniat untuk melabrak Changyong. Namun penasehat Guild Misty Flower menahannya. Menurut penasehat tersebut, sekarang bukan waktu yang tepat untuk terpecah belah. Namun tetap saja Yobin keras kepala. Lalu tiba-tiba operator memberitahukan bahwa perang wilayah telah dimulai dan mereka akan dipindahkan ke lokasi lain untuk melakukan perang wilayah. Setelah itu tubuh mereka pun langsung diteleportasi ke tempat tanah kosong yang sangat luas. Mereka semua pun kebingungan soalnya mereka tidak tahu pada saat ini mereka sedang di mana. Changyong mengatakan kalau ia mendengar pesan operator yang mengatakan tentang perang wilayah, tapi ia tidak tahu apa itu perang wilayah. Tao Chen pun memberitahukan kalau ia pernah mendengar mengenai perang wilayah sebelumnya dari Demon yang bekerja sama dengannya di Cina. Tao Chen menjelaskan bahwa perang wilayah adalah metode yang digunakan para Demon untuk menentukan ranking. Mengetahui bahwa ini merupakan metode pertarungan antara Demon, Changyong merasa bingung mengapa mereka juga ikut terseret ke sini. Tao Chen menjawab kalau ia juga tidak tahu, tapi Tao Chen menduga bahwa ada Demon di antara mereka. Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang menghampiri mereka. Ternyata sosok dari orang tersebut adalah Jiu dan Michael. Jiu pun bertanya kepada Lo mengapa mereka semua tiba-tiba dipindahkan ke tempat ini. Lo pun menjawab itu dikarenakan perang wilayah akan menghancurkan sekitar ketika mereka bertarung dengan membabi buta. Jadi hal ini untuk menghindari kerusakan pada sekitar. Sementara itu mengetahui bahwa Jiu baik-baik saja, Yobi dan Sunghon merasa lega. Namun hal ini membuat Changyong merasa tidak senang. Lalu Changyong pun merasa penasaran siapa seseorang yang ada di sebelahnya Jiu. Tao Chen pun memberitahukan bahwa dia adalah player yang dikirim oleh Vatikan dan dia adalah player yang ditugaskan di Korea sama seperti dirinya. Mengetahui bahwa Michael adalah seorang high ranker, Changyong telah menduganya bahwa satu-satunya alasan bagaimana Jiu bisa sampai di sini pasti karena bantuan Michael. Alhasil Changyong pun mulai besar kepala. Sembari mengacungkan pedangnya ke arah Jiu, Changyong berkata bahwa Jiu harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu nanti, dan guildnya yaitu Blue Dragon yang akan memimpin di depan. Karena itulah Changyong memerintahkan kepada mereka untuk tidak menghalangi jalannya dan fokus saja untuk mendukung guildnya. Mendengar hal itu, Jiu pun merasa bingung apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Changyong. Alhasil Jiu pun memberitahukan bahwa Guild Blue Dragon saja tidak akan cukup untuk memenangkan perang wilayah ini. Di saat Jiu belum selesai berbicara, tiba-tiba tanah bergetar dengan sangat kuat dan dari dalam tanah muncul berbagai macam monster serangga. Mengetahui bahwa jumlah dari monster serangga itu sangat banyak, wajah Changyong pun langsung pucat. Dari dalam hatinya, Changyong bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa menang melawan ribuan serangga tersebut. Ditambah lagi di antara para monster serangga tersebut terdapat beberapa ratus monster tingkat jenderal. Alhasil Changyong pun mulai putus asa. Menurut Changyong mereka sudah tidak memiliki harapan untuk menang. Lalu tiba-tiba terdengar suara Michael yang menyuruh Changyong untuk minggir, soalnya ia menghalangi jalannya Jiu. Dengan santainya Jiu pun membuka gate di hadapan mereka semua. Dari dalam gate tersebut pasukan undead milik Jiu pun keluar, dan tidak hanya pasukan undead saja, melainkan monster Griffin, King Griffin, Dullahan, dan Leech. Melihat semua monster yang keluar dari dalam gate milik Jiu, Changyong pun terkaget-kaget
Dari dalam hatinya, Changyong bertanya-tanya apakah pada saat ini ia sedang bermimpi. Changyong menjelaskan bahwa sejak awal ia tidak menyukai Jiu, soalnya Changyong merasa kalau Jiu hanya mengandalkan koneksinya untuk menjadi seorang ranker lewat pertarungan ranking yang tidak resmi. Ditambah lagi, Jiu mendapatkan dukungan terbuka dari asosiasi. Seakan-akan asosiasi tidak berusaha menutupi bias orang-orang terhadap Jiu. Changyong mengakui saat itu ia berpikir kalau Jiu cuma maskot asosiasi semata. Namun setelah melihat seluruh pasukan yang dikeluarkan Jiu sekarang, Changyong hanya bisa tercengang saja soalnya para skeleton milik Jiu memiliki mana yang sangat besar dan ditambah lagi jumlahnya yang sangat banyak. Lalu Dead Knight yang memiliki energi demon, Changyong mengakui bahwa hal ini saja sudah membuatnya sangat terkejut. Namun Changyong tidak menyangka kalau Jiu juga mempunyai leads yang kelihatan sangat kuat, Griffin yang tak terhitung jumlahnya, serta King Griffin yang memimpin kawanan Griffin lainnya. Changyong mengungkapkan kalau ia belum pernah mendengar adanya summoner yang sekuat ini. Rasa takjub yang dirasakan oleh Changyong juga ikut dirasakan oleh Tao Chen. Menurut Tao Chen, semua ini jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh satu orang. Sementara itu di sisi lainnya, Jiu sedang mempersiapkan kejutan lainnya. Jiu pun bertanya kepada Hamil apakah ia sudah siap. Sembari memegang dua pedangnya, Hamil menjawab kalau ia sudah siap. Sosok dari kedua pedang yang dipegang oleh Hamil adalah Kamail dan Anael. Melihat Jiu yang memerintahkan seorang malaikat, Michael pun semakin penasaran siapa sebenarnya Jiu itu. Lalu Jiu pun mensummon Ellie dalam wujud fisiknya. Setelah Ellie keluar, Ellie pun mengatakan kalau ia akan memulai proses penggabungannya. Ellie menjelaskan bahwa ia teringat akan hal penting, yaitu cara ia berevolusi tanpa mengumpulkan bahan-bahan yang ia perlukan. Alhasil Ellie pun memulai proses evolusinya. Lalu cerita pun berganti ke medan pertempuran di mana Jiu sedang bertarung melawan monster serangga. Melihat hal itu, Changyong mengungkapkan kalau mereka tidak boleh kalah dari Jiu, di mana Guild Blue Dragon seharusnya memimpin pertempuran ini. Alhasil Changyong pun memerintahkan pasukannya untuk maju ke medan pertempuran dan menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa dilakukan oleh salah satu guild 10 besar terkuat. Mendengar perintah tersebut, anggota Changyong pun langsung bersemangat. Dengan memimpin pasukannya ke medan pertempuran, Changyong mengatakan kalau ia cukup mengakui kemampuan Jiu yang tidak hanya bermodalkan tampang saja. Tapi menurut Changyong ada batasan dalam seberapa banyak yang bisa dilakukan oleh Jiu sendirian saja, di mana secara perlahan Jiu pasti akan kehabisan mana. Karena itulah Changyong tidak akan membiarkan Jiu mengambil semua pencapaian di medan pertempuran ini. Namun di saat semua player mulai bergerak maju ke depan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan malaikat yang sedang terbang ke medan pertempuran dengan sangat cepat. Changyong yang melihat sosok dari malaikat tersebut hanya bisa tercengang. Ternyata sosok dari malaikat tersebut adalah Ellie yang telah berevolusi menjadi sosok dirinya yang sebenarnya. Ellie pun bertanya kepada Michael apakah ia akan melakukan hal yang akan menghalangi masternya. Michael pun menjawab tidak akan, Scientist. Namun Ellie merasa tidak nyaman dengan panggilan tersebut. Karena itulah Ellie meminta kepada Michael untuk tidak memanggil dirinya dengan sebutan Scientist, melainkan nama yang telah diberikan oleh masternya yaitu Ellie. Lalu Ellie pun memberitahukan kepada Michael bahwa ia hanya menjalankan perintah masternya. Jadi jika Michael ingin membantunya, maka ia dapat membantu sesuka hatinya. Lalu Ellie pun pergi lagi menuju ke medan pertempuran dengan sangat cepat. Sementara itu seekor serangga raksasa yang menyadari kedatangan Ellie langsung melayangkan serangannya kepada Ellie. Namun dengan menggunakan pedangnya, Ellie pun menebas tangan dari serangga raksasa tersebut hingga putus. Namun serangan dari Ellie tidak berhenti sampai di situ saja, di mana Ellie mengangkat pedangnya untuk memanggil petir raksasa dari atas langit dan menyambar serangga raksasa tersebut. Sementara itu para undead yang berada di medan pertempuran juga terkena efek petir Ellie, soalnya petir Ellie mengandung kekuatan suci yang dapat melukai mereka. Alhasil Lich pun memerintahkan kepada para undead untuk menjauhi medan pertempuran. Sedangkan di sisi lainnya kelompok Blue Dragon dan Tao Chen melihat Ellie sedang membantai ribuan monster serangga hanya sendirian saja. Mereka semua masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Tao Chen pun bertanya kepada Changyong apakah ia percaya bahwa terdapat seorang player yang mampu mengendalikan malaikat dan demon di saat yang bersamaan. Menurut Tao Chen semua ini sudah di luar akal manusia. Namun sayangnya pertanyaan tersebut tidak didengarkan oleh Changyong. Soalnya pada saat ini ia sedang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Ellie. Lalu cerita pun kembali ke Ellie, di mana Michael datang membantu Ellie untuk membasmi gerombolan monster serangga tersebut dengan menembakkan cahaya suci juga. Namun ketika Ellie mencoba untuk menyerang serangga raksasa yang pada saat sebelumnya ia lawan, serangga tersebut berhasil menangkis serangan Ellie. Melihat hal itu, Ellie menduga bahwa dirinya semakin melemah dikarenakan ia terlalu memaksakan evolusinya. Jadi secara perlahan kekuatannya terus menurun.
Sementara itu, Tao Chen yang menonton pertarungan Ellie dan Michael, Tao Chen mengungkapkan kalau ia sudah lama setidak berguna ini. Tapi apabila ia memaksa membantu mereka, maka itu akan menghalangi mereka saja. Sedangkan di sisi lainnya, di saat Chang Yong sedang mengagumi Ellie, tiba-tiba anggotanya memanggilnya dan menyuruhnya untuk melihat ke depan. Alhasil Chang Yong pun melihat ke arah depan, di mana terlihat para serangga yang mulai mengembangkan sayap mereka dan terbang menuju ke arah mereka. Chang Yong yang melihat hal itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap bertarung. Hal ini pun membuat Michael kesusahan dalam membasmi para serangga tersebut. Soalnya mereka menyebar dan berterbangan di udara. Sedangkan Ellie yang mengetahui bahwa Jiu sedang diincar oleh para serangga tersebut, Ellie pun mulai marah besar. Dengan menggunakan pedangnya, Ellie menebas leher dari beberapa serangga tersebut. Namun dikarenakan jumlah dari serangga tersebut sangatlah banyak, Ellie pun mulai kewalahan. Dan pada saat Ellie lengah, salah satu serangga raksasa mencoba untuk menyerang Ellie. Untungnya Ellie pun masih sempat untuk menahan serangan tersebut dengan menggunakan pedangnya. Dari dalam hatinya, Ellie mengungkapkan bahwa kekuatannya mulai melambat. Sementara itu, para player yang terus melancarkan serangan magic dan panah, mereka mulai menyadari sesuatu. Yobin dan Bom Jun pun merasa bingung mengapa para serangga tersebut tidak memperhatikan serangan mereka sama sekali. Tao Chen yang melihati hal itu pun pada akhirnya menyadari rencana dari serangga tersebut. Alhasil Tao Chen pun memerintahkan kepada semua player untuk melindungi Jiu. Soalnya para serangga tersebut menargetkannya. Dari dalam hatinya, Tao Chen merasa kesal karena telah menyadarinya, di mana ini bukanlah pertarungan monster biasa, melainkan ini adalah pertarungan wilayah. Pertarungan di mana para monster tersebut sedang diperintah oleh seseorang pemimpin. Jadi jika ada banyak monster summon panggilan, maka sudah jelas target pertama mereka adalah summoner tersebut. Namun sayangnya kecemasan dari Tao Chen menjadi sia-sia. Soalnya dengan mengaktifkan elemen api dari armor Brunha dan dikombinasikan dengan elemental spirit Miracle, Jiu pun dengan sangat mudahnya membakar semua serangga yang berterbangan tersebut. Lalu Lo pun bertanya kepada Jiu mengapa ia belum menggunakan kekuatan Death juga. Jiu pun menjawab bahwa elemen api lebih cocok untuk membasmi monster bertipe serangga, dan dikarenakan Death merupakan kartu as miliknya, maka ia harus menggunakannya dalam pertarungan yang penting. Mengetahui bahwa Ellie mulai kelelahan, Jiu pun mulai melakukan pergerakan, di mana Jiu mengaktifkan sepatu Hermesnya dan melesat dengan sangat cepat melewati rombongan Guild Blue Dragon untuk menyerang monster serangga raksasa. Melihat bagaimana Jiu bertarung, Tao Chen pun sangat terkejut, soalnya ia tidak pernah melihat seorang summoner yang bertarung sendirian seperti itu. Tao Chen pun merasa kalau semua ini sangatlah tidak adil. Hal ini pun juga ikut dirasakan oleh Chang Yong, soalnya orang yang sangat dibenci dan diremehkannya bertarung dengan sangat gagah berani di hadapannya. Chang Yong mengungkapkan kalau ia sulit untuk mengakui bahwa Jiu memang layak menjadi seorang top player. Namun Chang Yong menolak untuk hanya berdiam diri saja. Karena itulah Chang Yong pun kembali memerintahkan pasukannya untuk ikut bertarung. Setidaknya mereka bisa membantu membunuh satu monster saja. Melihat Guild Blue Dragon bersemangat kembali, Bom Jun dan Yobin pun tidak mau kalah. Namun di saat semua orang sedang sibuk bertarung, mereka semua tidak menyadari bahwa terdapat makhluk yang sangat berbahaya baru saja bangkit. Makhluk tersebut merupakan bos dari wilayah ini. Lalu cerita pun berganti ke luar gate, di mana terlihat pasukan bantuan mendirikan kemah di depan portal gate sembari menunggu adanya kabar dari tim penakluk. Salah satu rekan Jiu yang bernama Kim Seonpil mengungkapkan bahwa sudah 10 jam sejak pasukan penaklukan masuk ke dalam gate, dan sampai sekarang mereka tidak mendapatkan kabar dari tim penaklukan. Menanggapi keluhan Seonpil, Kim Dong-hye menjelaskan bahwa menjadi pasukan bantuan itu sama seperti bertarung melawan waktu. Soalnya mereka tidak tahu kapan akan terjadinya gate break. Mengetahui bahwa gate ini bisa saja menjadi gate break, Dong-hye pun merasa tidak enakan. Soalnya Dong-hye baru ingat bahwa salah satu keluarga Seonpil yaitu Yosuo sedang terperangkap di dalam gate ini. Alhasil Dong-hye pun berusaha menenangkan Seonpil dengan berkata bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Soalnya semuanya pasti telah dipersiapkan dengan matang oleh pasukan penaklukan untuk menangani situasi ini. Mendengar hal itu, Seonpil pun merasa lega. Seonpil mengungkapkan kalau ia baru ingat bahwa Jiu juga berada di dalam sana, jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Alur cerita pun kembali ke dalam gate, di mana Jiu mengeluarkan kruset untuk melawan monster serangga yang berukuran raksasa. Mengetahui bahwa Jiu masih memiliki summon lainnya, Chang Yong merasa terkejut, namun Tao Chen langsung menegurnya, memberitahukan sekarang bukan waktu yang tepat untuk terkagum-kagum kepada Jiu. Jadi anggap saja Jiu memang orang yang seperti itu dari awal. Menanggapi itu, Chang Yong setuju dengan pendapatnya Tao Chen. Soalnya apalagi yang bisa mengejutkan mereka lagi. Sedangkan di sisi lainnya terlihat Jiu yang sedang bertarung dengan sengit melawan monster serangga yang berbeda dari lainnya, di mana monster serangga tersebut terlihat lebih kuat daripada yang lainnya. Alhasil Jiu pun mengaktifkan skill binding dan mengikat leher dari serangga tersebut. Kemudian Jiu pun mencoba untuk melancarkan serangannya, namun dengan mudahnya serangga tersebut menahan pedang Jiu. Akan tetapi serangan Jiu tidak berhenti sampai di situ saja, di mana Jiu mengaktifkan elemen api untuk membakar kepala dari serangga tersebut. Namun
Namun sayangnya semburan api dari Jiu hanya sedikit melukai serangga tersebut. Kemudian serangga tersebut pun melancarkan serangannya kepada Jiu. Menanggapi serangan itu, Jiu pun mulai serius, di mana Jiu menyelimuti pedangnya dengan aura death dan menghantamkan aura death kepada serangga tersebut. Saking kuatnya serangan death dari Jiu, serangga tersebut langsung mati seketika. Sementara itu, seluruh player yang menyaksikan aksi dari Jiu barusan hanya bisa terpelongok saja karena saking terkejutnya mereka. Soalnya dampak dari serangan Jiu sampai-sampai membuat sebuah lubang yang sangat besar. Lalu operator pun memberitahukan kepada Jiu bahwa ia berhasil membunuh belalang raksasa yang merupakan komandan dari para belalang yang bernama Manatos. Dan Jiu juga berhasil mengubah Manatos menjadi Ego. Mengetahui bahwa serangan death-nya berhasil membunuh Manatos hanya dengan satu tebasan aura death saja, Jiu juga merasa sangat terkejut. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak menyangka dirinya akan sekuat ini. Lalu tiba-tiba Jiu merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Melihat hal itu, Law telah menduganya. Law menjelaskan bahwa energi demonik dari tempat ini mungkin mempengaruhi kekuatan death, sehingga kekuatan death semakin meningkat. Tapi itu juga membuat keseimbangan di dalam tubuh Jiu menjadi kacau. Karena itu Law menyarankan kepada Jiu untuk menggunakan kekuatan death-nya lebih berhati-hati lagi. Mendengar hal itu, Jiu pun bertanya kepada Law mengapa Law tidak memberitahukannya dari awal. Law menjawab kalau ia juga tidak menyangka dampaknya akan seburuk ini. Lalu Law pun memberitahukan bahwa terdapat sesuatu yang akan segera datang. Mendengar itu, Jiu pun bertanya siapa yang dimaksudkan oleh Law. Lalu tiba-tiba operator pun memberitahukan bahwa bos dari wilayah ini telah terbangunkan. Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran dipenuhi dengan energi demonik yang luar biasa. Bahkan pasukan undead milik Jiu ikut merasakannya. Dari sanalah bencana pun dimulai, di mana seluruh permukaan tanah tempat para player berpijak mulai retak hingga seluruh medan pertempuran. Lalu dari dalam retakan tersebut, suatu makhluk muncul dan membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat hingga membuat para player terpental. Jiu yang mengetahui bahwa sesuatu yang sangat berbahaya muncul dari dalam tanah, Jiu pun langsung mengaktifkan Dark Elemental dan membuat sebuah sayap agar ia bisa terbang di udara. Lalu ketika Jiu menengok ke bawah, Jiu pun dikejutkan dengan sebuah kepompong raksasa. Alhasil Jiu pun bertanya apabila kepompongnya sebesar ini, apakah mungkin bos dari wilayah ini bernama Botis ukurannya akan sebesar ini juga? Law pun menjawab tidak. Seingat Law, Botis memang besar tapi ukurannya tidak sebesar ini. Law menduga kepompongnya jadi sebesar ini dikarenakan ledakan dan bisa saja kepompong tersebut meledak dan menghancurkan seluruh tempat ini. Lalu Law pun memanggil Jiu dan memberitahukan bahwa misalkan Jiu tiba-tiba berpikir bahwa mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang, maka Jiu bisa menusukkan pedang Law ke perutnya. Mendengar hal itu, Jiu tidak mengerti mengapa Law tiba-tiba berbicara seperti itu. Alhasil Law pun meminta kepada Jiu untuk melupakan pertanyaannya barusan. Lalu tiba-tiba Ellie pun menghampiri Jiu untuk memberitahukan bahwa ia sudah menggunakan semua kekuatannya. Jadi sekarang Ellie sudah kehabisan tenaganya untuk menggunakan wujud evolusinya. Mendengar itu, Jiu pun mempersilahkan Ellie untuk beristirahat dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Alhasil ketiga malaikat pun keluar dari tubuh Ellie dan Ellie pun berubah wujud menjadi pedang lagi. Ellie pun meminta maaf kepada Jiu karena tidak bisa memberikan banyak bantuan. Jiu pun menjawab tidak, malahan Ellie sudah memberikan bantuan yang sangat besar padanya. Lalu Ellie pun kembali menjadi cincin di jarinya Jiu. Sedangkan ketiga malaikat masuk ke dalam gate Brunhard agar mereka bisa beristirahat. Kemudian Law pun memberitahukan bahwa kepompong tersebut mulai bergerak. Lalu tak lama kemudian kepompong tersebut melancarkan serangannya berupa jarum yang mengarah ke arah Jiu. Melihat serangan tersebut, Jiu pun berusaha menahan serangan tersebut dengan menggunakan pedangnya. Namun sayangnya Jiu tidak berhasil membelokkan jarum tersebut dikarenakan jarum tersebut sangatlah keras. Sampai-sampai tangan Jiu gemetaran karena menahan serangan tersebut. Serangan dari kepompong pun tidak berhenti sampai di situ saja, di mana kepompong tersebut menembakkan puluhan jarum ke segala arah mengenai pasukan Griffin, Jiu, dan bahkan monster serangga. Melihat hal itu, Jiu tidak menyangka kalau kepompong tersebut juga menyerang kawannya. Sedangkan di sisi lainnya, Leeds berusaha mati-matian untuk bertahan dari serangan kepompong tersebut sembari terus menghidupkan pasukan skeletonnya. Leeds meminta kepada Jiu untuk tidak perlu mengkhawatirkannya dan selama ia di sini maka pasukan skeletonnya tidak akan berkurang. Mendengar itu, Law merasa kalau Leeds hanya bisa membual saja. Menurut Law, Leeds bisa melakukan itu cuma karena adanya demonic energy di sini. Tapi setelah melihat keadaan dari Leeds sekarang, Law menduga kalau Leeds sudah mencapai batasannya. Hanya saja Leeds terlalu memaksakan dirinya. Law merasa situasi di sini terlalu tidak berpihak kepada mereka. Mendengar itu, Jiu setuju. Menurut Jiu, mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Sementara itu, Jiu yang melihat para Griffin yang terbang tinggi di udara baik-baik saja, Jiu menyimpulkan bahwa duri-duri tersebut memiliki jangkauan serangan. Lalu Jiu pun teringat akan para player, apakah kondisi mereka baik-baik saja. Namun ketika Jiu melihat ke arah para player, Jiu pun terkejut. Soalnya para player selamat dikarenakan sebuah perisai yang melindungi mereka. Ternyata sosok yang menggunakan perisai kepada para player adalah Michael. Melihat hal
itu, Jiu pun merasa sangat lega. Sedangkan Lo merasa terkejut dengan jumlah mana Michael yang sangat gila. Menurut Lo, mungkin saja kekuatan Michael sebanding dengan Jiu yang sekarang. Di saat Lo dan Jiu sedang berdiskusi, kepompong tersebut kembali menembakkan durinya ke segala arah. Melihat hal itu, Jiu pun berakselerasi ke arah kepompong tersebut sembari menghindari durinya. Lalu Jiu pun mengaktifkan kartu asnya yang bernama Death dan menusukkan pedang yang dilapisi kekuatan Death ke arah kepompong tersebut. Namun dikarenakan permukaan dari kepompong tersebut sangatlah keras, Jiu hanya mampu membuat lubang kecil sembari mendorong pedangnya. Jiu pun bertanya kepada Lo mengenai perkataannya yang mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi kalau kepompong ini meledak. Lo pun menjawab benar. Yang pertama, seluruh area di sini akan hancur dan akan ada bos yang lebih besar dan lebih kuat terbangun. Jadi ketika semua orang yang ada di dalam gate ini mati, maka akan terjadi dungeon break yang membuat Botis muncul di tengah kota. Mengetahui itu, Jiu merasa sangat kesal. Jiu pun terus mengeluarkan kekuatan Death-nya dan mendorongkan pedangnya. Lalu tiba-tiba hidung Jiu mengeluarkan darah dan Jiu pun mulai kehilangan kesadarannya. Melihat itu, Brunhard, Ellie, dan Lo pun mulai panik. Menurut Lo, keseimbangan Jiu berubah terlalu cepat di sini, jadi apabila Jiu terus-terusan menggunakan kekuatan Death-nya, maka ia bisa mati. Sementara itu, di saat Jiu yang sedang kehilangan kesadarannya, kepompong tersebut pun kembali mengeluarkan durinya ke arah Jiu. Sedangkan Jiu dari dalam benaknya, Jiu bertanya-tanya apakah pada saat ini ia sedang pingsan dan apakah saat ini ia sedang diserang. Jiu terus berpikir apabila ia tidak bisa menggunakan Death, maka ia harus mencari cara lain. Namun Jiu tidak tahu lagi cara apa lagi yang harus ia lakukan. Soalnya kepompong ini bisa menahan serangan Death yang sudah diperkuat. Jadi cara biasa tidak akan berguna kepadanya. Bahkan Ellie yang menggunakan defense power juga sudah kehabisan tenaga dan Jiu sangat yakin kalau Michael juga akan mencapai batasnya sebentar lagi. Yang lebih buruknya lagi adalah terdapat 2 komandan monster yang tersisa. Di saat puluhan duri hampir mengenai Jiu, Jiu pun tiba-tiba teringat akan perkataan Lo sebelumnya, di mana Lo berkata apabila semua orang yang ada di dalam gate ini mati, maka akan terjadi dungeon break yang membuat Botis muncul di tengah kota. Dalam seketika Jiu pun teringat akan keluarganya. Alhasil Jiu pun kembali tersadarkan. Jiu pun teringat akan pesan Lo yang mengatakan bahwa jika tiba saatnya ketika Jiu percaya sudah tidak ada kemungkinan mereka untuk menang, pakailah pedang Lo untuk menusuk perutnya. Alhasil Jiu pun mencoba saran tersebut. Melihat Jiu yang ingin menusukkan perutnya dengan pedang Lo, Ellie dan Brunhard pun menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu. Tapi sayangnya Jiu sudah bertekad untuk melakukannya. Alhasil Jiu pun menusukkan pedang Lo ke perutnya. Lalu operator memberitahukan bahwa link Jiu dengan ego Lo telah diperluas. Sedangkan di sisi lainnya terlihat perisai para player mulai retak dikarenakan seluruh player terus mendapatkan serangan dari duri kepompong. Alhasil mana milik Michael menurun secara drastis. Michael mengungkapkan apabila keadaan mereka terus seperti ini, maka perisainya tidak akan bertahan lama. Namun masalah yang menimpa Michael tidak berhenti sampai di situ saja, di mana terdapat 2 ekor monster tiba-tiba datang dan menyerangnya. Melihat serangan tersebut, Michael pun hanya bisa pasrah, soalnya sudah terlambat baginya untuk menghindar atau menangkis serangan tersebut. Namun di saat pisau dari belalang tersebut hampir mengenai perisainya Michael, tiba-tiba belalang tersebut berhenti dan melihat ke arah belakang mereka. Kemudian kedua belalang tersebut melarikan diri. Hal ini membuat Michael bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba berlari. Michael merasa kalau mereka takut akan sesuatu, dan benar saja, di saat kedua belalang tersebut terbang ke udara, dalam sekejap kedua belalang tersebut lenyap dalam seketika. Sung Hon dan Michael yang melihat kejadian tersebut pun dibuat terkejut. Michael bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Ternyata sosok yang melakukan hal itu adalah seorang player misterius. Player tersebut berkata kalau ia sangat tidak suka sekali dengan makhluk rendahan yang bahkan belum pernah berkuasa berani bergerak di hadapannya tanpa izinnya. Kemudian player tersebut pun menyuruh semua orang untuk bersujud dan tunduk kepala mereka di hadapan raja mereka karena raja neraka sudah kembali, ucap player tersebut. Ternyata sosok dari player tersebut adalah Jiu yang dirasuki oleh Lo. Melihat sosok dari Jiu yang seperti itu, Michael sangat terkejut dengan pancaran energi yang dikeluarkan oleh Jiu. Hal ini juga ikut dirasakan oleh Changyong sampai seluruh tubuh Changyong gemetaran. Dari dalam hatinya, Changyong bertanya-tanya energi macam apa ini sampai tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah fenomena aneh di mana seluruh energi yang ada di dalam gate berkumpul ke arah Jiu. Melihat hal itu, wakil Guild Master Ken berpikir kalau ini adalah ulahnya Jiu. Karena itulah ia memuji kehebatannya Jiu. Namun Tao Chen memberitahukan kalau ini bukanlah ulahnya Jiu, melainkan ulahnya kepompong. Menurut Tao Chen, kepompong tersebut sedang menyerap seluruh energi yang ada di tempat ini. Dan ketika proses penyerapan energi telah selesai, kepompong tersebut pun meledak dan mengeluarkan energi yang sangat dahsyat sampai membuat perisai para player hancur. Dikarenakan para player sudah tidak memiliki perisai lagi, mereka pun terpental diakibatkan ledakan energi dari kepompong tersebut. Beruntungnya setelah bencana ledakan itu selesai, terlihat banyak player yang selamat. Tao Chen pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi barusan. Dikarenakan penasaran, Tao Chen pun mencoba untuk mengecek kondisi dari kepompong tersebut. Alhasil ketika Tao Chen melihat ke arah depannya, Tao Chen pun terlihat sangat syok. Soalnya terdapat monster yang keluar dari kepompong tersebut, di mana makhluk tersebut berukuran raksasa yang bahkan ukurannya 2 kali
lipat dari ukuran kepompong tersebut. Sosok dari makhluk tersebut adalah bos dari wilayah ini yang bernama Botis. Melihat ukuran dari Botis, dari dalam hatinya Tao Chen mengungkapkan bahwa nasib mereka sudah tamat sekarang. Soalnya mana dari para player terus menurun hanya dengan kehadiran dari bos ini saja. Berdasarkan perhitungan Tao Chen, dalam 10 menit lagi seluruh player yang ada di wilayah ini akan pingsan. Terlebih lagi apabila Jiu dan bos monster mulai bertarung. Sebagian besar dari player yang ada di sini pasti akan mati. Sementara itu terlihat Michael yang sangat kelelahan dikarenakan terus menggunakan perisai dalam jumlah yang banyak, dan bahkan keselamatan dari Michael sendiri pun tidak terjamin. Karena itulah Tao Chen hanya bisa pasrah dan bersiap untuk mati di tempat ini. Tapi di sisi lainnya Tao Chen juga merasa sangat puas soalnya mereka mampu menahan Botis agar tidak keluar dari dungeon ini. Lalu Botis pun mulai mengangkat tangannya ke atas dan melayangkan serangannya ke arah Jiu. Dikarenakan Botis memiliki tubuh yang sangat besar, serangan dari Botis pun menghasilkan tekanan angin yang membuat tubuh para player remuk. Sementara itu Lo yang menghadapi serangan tersebut terlihat sangat santai sekali, bahkan Lo tidak bergerak sedikit pun. Lo mengungkapkan kalau ia merasa kecewa soalnya Botis telah kehilangan ketajamannya. Lalu Lo pun menjentikkan jarinya. Dalam sekejap setengah tubuh dari Botis langsung lenyap diakibatkan energi yang dikeluarkan oleh Lo. Melihat itu Chang Yong dan Tao Chen hanya bisa terpelongok. Dari dalam hatinya Tao Chen bertanya-tanya apa yang barusan saja terjadi dan apa yang baru saja dilakukan oleh Jiu. Tao Chen sangat yakin kalau iblis itu menyerang Jiu dan ia cuma menutup matanya sebentar karena tekanan angin yang diberikan. Tapi ketika Tao Chen membuka matanya, dalam sekejap separuh dari tubuh iblis raksasa itu musnah. Sementara itu Lo yang menyadari bahwa Botis masih hidup tidak menyangka kalau ia juga bisa menggunakan otaknya. Alhasil dengan kecepatan yang luar biasa Lo pun langsung melompat ke arah mayat raksasa tersebut untuk menangkap Botis. Setelah Botis berhasil ditangkap, Lo bertanya kepada Botis, apakah Botis berpikir kalau ia tidak akan menemukannya apabila Botis bersembunyi dengan mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan serangan dahsyat barusan. Mengetahui bahwa sosok yang ada di depannya adalah Lo, Botis pun ketakutan setengah mati. Lalu Lo pun memperkuat cengkramannya hingga membuat wajah Botis retak. Alhasil Botis pun menjelaskan bahwa ia juga tidak tahu bahwa Lo juga ada di sini. Botis mengakui kalau ia telah dipermainkan. Karena itulah sebagai gantinya Botis berjanji akan memberitahukan semuanya yang diketahuinya. Namun Lo menjawab tidak usah, soalnya Lo memiliki cara lain untuk mengetahui hal itu. Lalu Lo pun berkata, dengan ukuranmu yang sekecil ini memang tidak akan membuatku kenyang, tapi itu bukan masalah yang besar. Mengetahui bahwa dirinya akan dimakan oleh Lo, Botis pun tampak panik. Botis pun memohon kepada Lo untuk tidak membunuhnya. Jangan bunuh aku, Lucy. Mendengar namanya disebut, Lo pun marah besar. Sembari membuka mulutnya, Lo menyuruh Botis untuk menutup mulutnya. Soalnya Lo sudah lama melupakan nama itu. Dan pada akhirnya Lo pun memakan Botis dengan kemampuan kanibalisme. Setelah berhasil memakan Botis, Lo pun bertanya-tanya kepada dirinya, sebenarnya ia datang ke sini untuk mencari apa. Sementara itu di sisi lainnya terlihat para player yang kebingungan dengan apa yang terjadi di sana. Lalu tiba-tiba Jiu pun muncul di hadapan mereka dengan membawa Yosuo. Kemudian Jiu pun melepaskan cengkramannya pada Yosuo sehingga Yosuo pun terbanting di tanah. Melihat guild masternya diperlakukan seperti itu, semua anggota Ken pun terkejut. Lalu Skeleton Soldier, Dulahan dan Leeds pun bersujud di hadapan Jiu. Leeds mengatakan kalau mereka datang ke sini untuk memberikan hormat kepada Junior Master. Mendengar dirinya dipanggil oleh Leeds dengan sebutan Junior Master, Lo pun merasa tidak senang. Alhasil Lo pun memukul wajah Leeds hingga hancur. Namun wajah Leeds dapat beregenerasi dalam seketika. Lalu Lo pun mendekati Leeds dan berkata, kau benar-benar kurang ajar untuk seukuran Leeds. Bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu, cuma karena wadah kehidupanmu berada di dalam gate. Mendengar hal itu, Leeds pun baru menyadari bahwa Lo telah menguasai kesadaran dari masternya. Karena itulah Leeds menyuruh Lo untuk mengembalikan masternya. Namun Lo menolak untuk melakukannya. Alhasil Ellie dan ketiga malaikat turun tangan sambil mengacungkan pedang mereka ke arah Lo. Mereka menyuruh Lo untuk mengembalikan tubuh master mereka. Mendengar ancaman tersebut, Lo pun tidak gentar sama sekali. Malahan Lo mengatakan bahwa mereka semua sangat menjengkelkan. Lalu Lo pun mengeluarkan ledakan mana hingga membuat semua pasukan Jiu terpental. Lo pun bertanya mengapa semua orang selalu bermain-main dengannya dan kenapa mereka yang bermusuhan dengannya tidak berdiam diri saja di dalam perutnya. Lalu ketika Lo melihat wujudnya, Lo pun terlihat kebingungan. Dari dalam hatinya Lo bertanya siapa dirinya. Setelah itu Lo pun keluar dari dalam tubuh Jiu dan kembali menjadi cincin lagi. Mengetahui bahwa Lo telah keluar dari tubuh Jiu dan Jiu baik-baik saja, Ellie pun merasa sangat lega. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang mengatakan kalau mereka harus membunuh Jiu. Sosok dari orang tersebut adalah Chang Yong. Chang Yong pun berusaha untuk menghasut semua orang bahwa Jiu bukanlah manusia, melainkan iblis. Karena itulah Chang Yong pun mengajak semua orang untuk membunuh Jiu selagi Jiu masih tidak sadarkan diri. Mendengar itu Ellie pun menjadi sangat murka. Sedangkan di sisi lainnya Michael yang barusan mendarat dan melihat situasi tegang antara para player dengan Ellie merasa bingung sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Sementara itu Sung Hon dan Yobin pun tidak setuju dan mereka mencoba untuk membela Jiu apapun yang terjadi. Sedangkan di sisi lainnya para anggota guild Ken hanya diam saja. Dikarenakan Chang Yong merasa
sangat takut kepada Jiu, Changyong pun kembali menghasut para player dengan berkata, "Bukankah kalian melihat bagaimana dia menyerang makhluk sumonya sendiri? Karena itulah dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup." Mendengar itu, Tao Chen pun hanya diam saja. Dari dalam hatinya, Tao Chen mengungkapkan bahwa Jiu memang sudah menyelamatkan nyawa mereka semua, dan itu merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh semua orang yang ada di sini. Namun Tao Chen juga merasa akan terlalu berbahaya untuk membiarkan Jiu hidup. Itu juga kenyataan yang tidak bisa dibantah. Mengetahui bahwa semua orang berniat untuk membunuh Jiu, Ellie pun tertawa. Sembari mengeluarkan auranya, Ellie berkata, "Tidak menyadari siapa yang sudah menyelamatkan nyawa kalian sampai membuat kalian tidak tahu terima kasih." Dari dalam hatinya, Ellie meminta maaf kepada Jiu atas tindakannya yang sedikit kasar. Karena detik ini, Ellie berencana untuk memusnahkan para serangga yang tidak tahu terima kasih ini. Alhasil, Ellie pun mengeluarkan mana yang sangat luar biasa sehingga membuat para player tertekan. Tao Chen yang merasakan mana milik Ellie mengungkapkan kalau ia bisa merasakan sihir cahaya yang kuat dan niat membunuh yang luar biasa dari Ellie. Di saat para player yang merasa tertekan dan takut kepada Ellie, ternyata terdapat seseorang yang tidak gentar sama sekali. Sosok dari orang tersebut adalah sang penasehat dari Guild Misty Flower. Dengan santainya sang penasehat berjalan mendekati Ellie yang sedang mengamuk. Alhasil, Ellie pun langsung mengacungkan pedangnya ke arah leher sang penasehat. Ellie mengungkapkan bahwa ia tidak berniat untuk menyerang mereka yang tidak memiliki niat buruk. Tapi kalau sang penasehat mendekati masternya, maka Ellie akan melenyapkannya. Menanggapi ancaman tersebut, sang penasehat tidak takut sama sekali. Malahan sang penasehat lebih prihatin kepada kondisi Jiu. Lalu sang penasehat bertanya kepada Ellie apakah tidak masalah kalau masternya dibiarkan seperti ini. Soalnya masternya akan mati apabila terus dibiarkan seperti itu. Mendengar itu, Ellie pun terkejut. Namun Ellie merasa kalau itu hanyalah omong kosong. Menanggapi itu, sang penasehat berkata, "Omong kosong atau bukan bisa mereka lihat nanti. Namun semuanya akan terlambat ketika Ellie menyadarinya nanti, dan apakah itu yang Ellie inginkan?" Mendengar itu, Ellie menjadi ragu. Sementara itu di sisi lainnya, di mana Jiu yang baru saja tersadarkan di alam bawah sadarnya, Jiu bertanya-tanya sebenarnya ia sedang di mana. Namun Jiu merasa familiar dengan tempat ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara Lo yang bertanya kepada Jiu apakah Jiu memikirkan sesuatu yang aneh seperti alam baka. Menanggapi suara itu, Jiu pun berbalik bertanya apakah suara ini adalah Lo. Lo pun memberitahukan bahwa waktu mereka hampir habis, jadi Lo akan langsung pada intinya saja. Lo menjelaskan bahwa ia akan melupakan segala hal yang terjadi hari ini. Lo juga sudah tidak mau bermain-main dengan kekosongan seperti itu. Menanggapi penjelasan itu, Jiu pun merasa bingung dengan apa yang sebenarnya Lo ingin jelaskan. Dengan suara yang semakin lama semakin menghilang, Lo meminta kepada Jiu untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak bisa mendengar suara Lo dengan jelas. Karena itulah Jiu meminta kepada Lo untuk mengulangi sekali lagi perkataannya. Lalu terlihat seekor ular yang mengelilingi Jiu, namun ular tersebut memakan ekornya sendiri. Ular tersebut pun berkata kalau ia merasa kosong tanpa adanya Jiu. Ternyata sosok dari ular tersebut adalah Lo. Setelah itu Jiu pun tersadarkan. Lalu ketika Jiu melihat ke arah depannya, terlihat sang penasehat yang bertanya kepada Jiu apakah ia sudah sadar. Lalu ketika Jiu mencoba untuk menegakkan dirinya, Jiu pun melihat perutnya di mana luka tusukan pedang Lo telah menghilang dan bahkan luka yang ada di seluruh tubuhnya telah pulih. Alhasil Jiu pun bertanya kepada penasehat tersebut apakah ia adalah orang yang menyembuhkannya. Sang penasehat menjawab kalau ia tidak terlalu membantu, melainkan Jiu seharusnya berterima kasih kepada sumonnya dan Michael yang berdiri di belakangnya. Mengetahui bahwa Michael yang menyelamatkannya, Jiu pun baru menyadari bahwa meski situasinya baru terkendali, tapi mana yang Jiu rasakan dari Michael benar-benar menurun drastis dari sebelumnya. Karena itulah hal ini membuat Jiu merasa penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Kemudian sembari menjauh dari Jiu, sang penasehat pun memberitahukan kepada Jiu bahwa kasus dari Jiu belum sepenuhnya selesai. Karena itulah sang penasehat mengundang Jiu untuk menemuinya ketika Jiu keluar dari tempat ini. Dari dalam hatinya, sang penasehat mengungkapkan kalau ia baru sadar bahwa Jiu merupakan anak dari Kronos. Singkat cerita, setelah Jiu terbangun, Michael pun mengajak Jiu berbicara secara empat mata. Michael memberitahukan kepada Jiu bahwa bagian dari cawan suci miliknya telah diberikan kepada Jiu. Mendengar itu, Jiu merasa bingung. Jiu pun bertanya-tanya apakah cawan suci yang dibicarakan Michael itu seperti gelas atau bagaimana? Apakah pecahan dari gelas itu masuk ke dalam tubuhnya? Menanggapi itu, Lo memberitahukan kalau ia cuma pernah mendengar sesuatu tentang itu. Mungkin itu sejenis kekuatan atau sesuatu yang lainnya. Brunhard menjawab itu benar, di mana Michael cuma mengulurkan tangannya dan tiba-tiba muncul energi yang masuk ke dalam tubuhnya Jiu. Mengetahui bahwa Michael telah menggunakan harta Vatikan untuk menyembuhkan dirinya, Jiu merasa tidak enakan. Namun Michael meminta kepada Jiu untuk tidak perlu khawatir, soalnya itu cuma pecahannya saja dan akan kembali pulih dalam waktu dekat. Akan tetapi terdapat sesuatu yang mengganggu pikirannya Michael. Alur cerita pun berganti ke sebelumnya, di mana Ellie menodongkan pedangnya ke arah leher sang penasehat dari Guild Misty Flower. Sang penasehat tersebut menyuruh Ellie untuk jangan terlalu mengeluarkan banyak kekuatannya apabila Ellie ingin menyelamatkan masternya. Sang penasehat menjelaskan bahwa Ellie sudah menggunakan begitu banyak energi kehidupan dalam pertarungan sebelumnya. Jadi ketika Ellie menggunakan kekuatannya lebih banyak lagi,
maka Ellie tidak akan bisa menyelamatkan masternya yang seharusnya bisa diselamatkan. Karena itulah sang penasehat bertanya kepada Ellie apakah Ellie mau mempercayainya untuk sekali ini saja. Mengetahui bahwa sang penasehat tidak memiliki niat yang buruk kepada Jiu, pada akhirnya Ellie pun mulai melunak. Lalu Ellie pun bertanya kepada sang penasehat tentang apa yang harus dilakukannya. Sang penasehat menginstruksikan kepada Ellie untuk mengubah wujudnya terlebih dahulu menjadi pedang. Alhasil Ellie pun langsung berubah wujud menjadi pedang. Lalu sang penasehat pun meminta kepada Ellie untuk tidak salah paham kepadanya. Soalnya sang penasehat berencana untuk menusukkan pedang Ellie pada Jiu. Mendengar rencana itu, Ellie pun tidak setuju. Namun sang penasehat meminta kepada Ellie untuk tidak perlu khawatir. Soalnya ia cukup menusuk Jiu di bagian yang sudah ditusuk sebelumnya. Lalu untuk membantu supaya proses penyembuhan ini berhasil, sang penasehat membutuhkan tambahan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Michael. Sang penasehat mengungkapkan kalau ia tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Michael kepada Jiu. Tapi sang penasehat sangat yakin kalau Michael membawa sesuatu yang dimaksudkannya. Karena itulah sang penasehat ingin meminjam kekuatan itu dari Michael. Mendengar itu, Michael terlihat cukup terkejut. Michael merasa penasaran entah bagaimana nenek itu bisa mengetahui tentang cawan suci, dan nenek itu bahkan tahu kalau ia membawa bagian dari cawan suci. Hal ini membuat Michael merasa penasaran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya nenek itu. Menanggapi pertanyaan itu, Jiu mengungkapkan kalau ia sendiri tidak begitu tahu, soalnya ini pertama kali Jiu bertemu dengan nenek tersebut. Satu-satunya yang diketahui oleh Jiu adalah nenek tersebut adalah penasehat dari Guild Misty Flower. Namun menurut Michael, seseorang yang misterius di sini bukan hanya nenek itu saja, melainkan Jiu juga. Michael menjelaskan bahwa cuma dirinya saja yang bisa menerima bagian dari cawan suci sejauh ini, tapi Jiu malah bisa menahan bagian dari cawan suci dengan mudah. Bahkan bisa dikatakan Jiu menerimanya lebih mulus daripada dirinya. Karena itulah Michael bertanya-tanya siapa sebenarnya Jiu itu. Menanggapi pertanyaan itu, Jiu pun teringat akan pertanyaan Demon King waktu dulu, di mana pada saat itu Demon King bertanya bagaimana cara Jiu membangkitkan Demonic Eye-nya. Soalnya Demonic Eye adalah simbol iblis. Lalu Jiu pun menjawab kalau ia juga tidak tahu siapa ia sebenarnya. Alur cerita pun berganti ke Sunghon, di mana Sunghon yang menyentuh mayat dari kepompong tersebut. Operator pun bertanya kepada Sunghon apakah Sunghon ingin memasuki ruangan hadiah. Setelah mengetahui hal itu, Sunghon pun menduga kalau kepompong tersebut merupakan bagian dari bos monster ini. Jadi sekarang mereka semua bisa memasuki ruangan hadiah. Mendengar kabar tersebut, para player pun menyambutnya dengan sukacita. Namun berbeda dengan Jiu, di saat para player akan pergi ke ruangan hadiah, ketika Jiu menyentuh mayat dari kepompong tersebut, sistem pun bertanya kepada Jiu apakah Jiu ingin menyerap gate ini. Menanggapi hal itu, Jiu pun membatalkannya, soalnya Jiu tidak ingin ada player lain yang melihat bahwa gate ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi Jiu akan menyerap gate ini ketika para player telah berpindah ke ruangan hadiah. Sementara itu, dikarenakan Jiu masih memiliki banyak pertanyaan, Jiu pun bertanya kepada Lo apakah Lo sungguh tidak mengingat apa yang telah terjadi di sini. Lo menjawab kalau ia benar-benar sudah melupakan semuanya lagi, namun Lo sedang berusaha mengingatnya dan akan berjanji memberitahukan kepada Jiu pada saat nanti saja. Lalu Jiu pun teringat akan Ellie dan sedikit mengkhawatirkannya, soalnya Ellie dari tadi tidak berbicara semenjak Jiu terbangun. Menanggapi hal itu, Lo meminta kepada Jiu untuk tidak perlu khawatir. Menurut Lo, Ellie cuma terlalu banyak menggunakan energinya saja, jadi sudah pasti Ellie membutuhkan waktu untuk pemulihan. Setelah mendengar hal itu, Jiu pun telah mengerti. Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang menghampiri dan memanggil Jiu. Ternyata sosok dari orang tersebut adalah Changyong dan Tao Chen beserta anggota Guild Blue Dragon. Melihat kedatangan mereka, Jiu pun bertanya ada apa. Sembari menundukkan kepala mereka, Changyong memberitahukan bahwa mereka datang ke sini untuk mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Jiu dikarenakan Jiu sudah menyelamatkan mereka. Menanggapi hal itu, Brunhard meminta kepada Jiu untuk tidak tertipu dengan permintaan maaf mereka. Soalnya pada saat tadi mereka berniat untuk membunuh Jiu. Lo pun setuju dengan Brunhard. Menurut Lo tidak akan jadi masalah apabila Jiu membunuh mereka di sini. Lalu sembari menghampiri mereka, Jiu memberitahukan bahwa mereka tidak perlu menundukkan kepala mereka seperti itu. Menurut Jiu, ia di sini cuma untuk menaklukkan gate. Karena itulah sembari memberikan tekanan mental yang luar biasa kepada Changyong, Jiu meminta kepada Changyong untuk melupakan apa yang telah ia lihat dan apa yang telah terjadi di sini. Alhasil ancaman dari Jiu pun berhasil dan Changyong pun menjawab kalau ia telah mengerti. Setelah itu, semua player pun memasuki ruangan hadiah. Brunhard pun bertanya kepada Jiu mengapa Jiu membiarkan mereka begitu saja, padahal mereka berusaha untuk membunuh Jiu sebelumnya. Jiu pun menjawab ia tidak mungkin membunuh mereka. Karena itulah Jiu meminta kepada Brunhard untuk tidak terpengaruh dengan kata-kata Lo. Menurut Jiu, lebih baik keadaannya seperti ini daripada ia harus melawan mereka semua dengan kondisinya yang sekarang. Terlebih lagi di antara mereka terdapat dua ranker kelas atas. Menanggapi itu, Lo tidak setuju dengan Jiu. Menurut Lo, Jiu bisa saja melakukannya tanpa menggunakan sihir. Alur cerita pun berganti keluar gate. Dari dalam kemah terlihat Seonpil yang sedang terlelap tidur. Lalu ia tiba-tiba terbangun dikarenakan suara yang sangat heboh dari para player. Ketika Seonpil melihat ke depan, Seonpil pun sangat terkejut. Soalnya terlihat para player yang berkerumun di depan gate dikarenakan gate telah berhasil
diselesaikan. Dan dari dalam gate tersebut, para player mulai keluar satu persatu. Melihat hal itu, tim medis langsung sigap untuk merawat para player yang terluka. Alhasil Sung Hon pun langsung dibawa ke tim medis untuk diperiksa. Setelah semua player dievakuasi, Jiu pun langsung kembali ke gedung asosiasi untuk membersihkan tubuhnya. Sembari mandi, Jiu masih memikirkan mengenai apa alasan para iblis menculik para player tapi tidak membunuhnya. Dan Jiu merasa bingung harus menanyakan hal ini kepada siapa. Lo pun menjawab kalau Jiu bisa menanyakan hal itu pada Botis. Soalnya pada saat ini Botis telah menjadi ego. Mendengar itu, Jiu pun bertanya sejak kapan Botis menjadi ego. Lo menjawab pada saat Lo mengambil kesadaran Jiu, Lo memakan Botis. Mengetahui hal itu, Jiu pun merasakan firasat yang buruk. Alhasil Jiu pun bertanya kepada Lo apakah Lo memakan Botis dengan menggunakan kemampuan kanibalisme seperti yang mereka lakukan seperti biasanya. Namun Lo menjawab bahwa ia memakan Botis dengan menggunakan mulut Jiu. Setelah mengetahui hal itu, Jiu pun langsung pergi ke toilet. Dengan kedua jarinya, Jiu pun menusukkan tenggorokannya supaya ia bisa muntah. Dan episode ini pun telah selesai. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!